Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nazlatun Nikmah, NIM 19303100037 dari kelas B5 TPR. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai analisis persamaan dan perbedaan terapi sufistik menurut Amin Syukur dan Mukhtar Sholihin serta Munir. Yang pertama yaitu identitas jurnal pertama, yaitu penulisnya Amin Syukur, kemudian judul artikelnya itu Sufi Healing, terapi dalam literatur tasawuf, kemudian jurnal penerbitnya Wali Songo, edisi volume 20 nomor 2, kemudian tahun 2012. Kemudian identitas jurnal yang kedua yaitu penulisnya Mukhtar Sholihin dan Munir. Kemudian judul artikelnya yaitu The Concept of Sufi Psychotherapy. Jurnal penerbitnya yaitu Journal of Engineering and Applied Sciences. Kemudian edisi volume 12 nomor 10, kemudian tahun 2017. Persamaan jurnal 1 dan 2. Dalam kedua jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai hubungan antara ilmu tasawuf dengan psikoterapi, yang menjelaskan bahwa ilmu tasawuf itu dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan mental. Selain itu juga menjelaskan tentang cara atau metode ilmu tasawuf yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit psikis. Kemudian yaitu perbedaan jurnal 1 dan 2. Jurnal pertama yaitu kalimat Sufi Healing itu terbentuk dari dua buah kata, yaitu Sufi dan Healing. Kata Sufi sendiri itu dirujuk pada pengertian seseorang atau lebih dari hamba Allah yang sedang berupaya dan mengupayakan orang lain untuk merasakan lezatnya berhubungan langsung dengan Tuhan. Sementara Healing berasal dari heal yang berarti penyembuhan. Sufi Healing telah dilakukan sejak mereka memasuki tahap al-bidayah atau permulaan, yaitu memasuki beberapa tahap kesufian, yaitu tahalli, yaitu pengosongan jiwa dari segala sesuatu yang merusak, yang tadi takholi, yang kedua itu tahalli, pengisian jiwa dengan segala sesuatu yang mulia, yang ketiga itu tajalli, menemukan apa yang dicari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian mujahadah dan riyadhah melalui makomat dan ahwal, lalu sampailah pada nihayah, akhir pencarian. Para sufi itu menamai hinayah ini sebagai makom terakhir, yaitu wusul, pencapaian, kemudian ihsan, perbuatan baik, dan fana, ketidakkekalan. Sedangkan orang awam bisa melakukan healing itu dengan cara berzikir, sholawat, dan mendengarkan musik. Dan metode yang digunakan dalam terapi jurnal 1 itu ada taubat, tawakal, waro, ikhlas, zuhud, mukorobah, sabar, muraqobah, qanaah, qalb, raja, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Kemudian untuk jurnal 2, untuk psikoterapi Sufi. Psikoterapi Sufi adalah pengobatan penyakit mental dan jiwa manusia melalui pendekatan bernuansa mitisme, spiritual, keagamaan, dengan mempertahankan sebagian besar teori yang dikembangkan dalam psikoterapi umum. Nah, pendekatan yang digunakan dalam psikoterapi Sufi adalah menggabungkan teori psikoterapi sebagian sekuler dan pendekatan bernuansa agama Sufisme. Kemudian metode yang digunakan dalam terapi jurnal 2 yaitu metode ilmiah, metode percaya diri, ada metode wewenang, metode intuisi, kemudian metode tasawuf. Untuk metode ilmiah itu merupakan metode yang selalu dan sering diterapkan dalam dunia pengetahuan dan pada umumnya. Kemudian metode percaya diri itu metode yang didasarkan pada keyakinan yang kuat yang dimiliki oleh seseorang. Untuk metode wewenang itu
suatu metode yang menggunakan otoritas yang dimiliki oleh seorang psikoterapis yang didasarkan pada keahlian, otoritas, dan pengaruh positif. 4 yaitu metode intuisi, yaitu metode berdasarkan ilham, yaitu wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya metode tasawuf. Nah, metode ini sebagai metode pencarian dan sifat tabiat dan perbuatan yang menyimpang dari kehendak dan petunjuk ketuhanan. Kemudian fungsi psikoterapi sufi itu ada 2, yaitu fungsi utama dan fungsi khusus. Fungsi utama itu ada 5, yaitu fungsi pemahaman, understanding, 2 fungsi kontrol, kemudian ketiga itu fungsi peramalan atau analisis ke masa depan, kemudian keempat fungsi pengembangan atau development, kelima itu fungsi pendidikan atau education. Kemudian fungsi khususnya itu ada 3, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan atau pengobatan, kemudian fungsi penyucian atau pembersihan. Kemudian tujuan psikoterapi sufi, yang pertama itu memberikan bantuan kepada setiap individu agar sehat jasmani dan rohani atau kesehatan jiwa, rohani dan moral, sehat jasmani dan rohani. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya manusia. Ketiga, memberi individu untuk biaya konstruksi di kepribadian dan etos kerja. Keempat itu meningkatkan kualitas keimanan, keislaman, keisanan, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dan nyata, menyampaikan manusia mengenal, mencintai, dan bertemu dengan hakikat diri dan jati diri dan citra diri serta sebagai yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teknik psikoterapi sufi. Nah, psikoterapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah dipecah itu menjadi 2 kategori. Yang pertama itu psikoterapi tabiyah, kemudian psikoterapi syariah. Psikoterapi tabiyah itu adalah pengobatan psikologis terhadap penyakit yang gejalanya dapat diamati dan dirasakan oleh penderita dalam kondisi tertentu seperti penyakit kecemasan, kesedihan, dan kemarahan. Menyembuhkannya itu dengan cara menghilangkan penyebabnya. Kemudian psikoterapi syariah, yaitu pengobatan psikologis terhadap suatu penyakit yang gejalanya tidak dapat dirasakan, dapat diamati oleh penderitanya dalam kondisi tertentu, padahal jenis penyakitnya sangat berbahaya karena dapat merusak hati seseorang, seperti penyakit yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan, keraguan, dan nafsu. Pengobatan penyakit ini adalah dengan menanam syariah yang berasal dari Tuhan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.